Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dinar Ajeng Kristianti, selaku Ketua Panitia Kegiatan Pengabdian Masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika, berupa pelatihan pemasaran produk menggunakan media sosial Instagram untuk pelaku UMKM pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Bogor. Sekaligus pada kesempatan ini saya akan memandu jalannya acara yang akan berlangsung pada siang harinya berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya perkenankannya kita dapat hadir pada acara pelatihan pemasaran produk untuk pelaku UMKM menggunakan media sosial Instagram ini. Mahasiswa yang sudah hadir ya untuk bisa mendukung kegiatan ini. Tentunya kami menyambut baik atas antusiasme dari Bapak Ibu pelaku UMKM yang telah bersedia hadir untuk sharing bersama kami ya terkait bagaimana mengupayakan atau mengoptimalisasi kegiatan pemasaran produk UMKM ini ya. Nah, kami melakukan pendekatan ini dengan metode kualitatif ya. Nanti akan ada pelatihan, pendampingan yang dibagi menjadi 4 tahapan. Di antaranya tahapan persiapan, kita sudah lakukan tahapan persiapan dengan meeting kemarin ya, meliputi persiapan penentuan waktu, tanggal, sarana prasarana, kemudian saat ini yang kedua adalah tahap pelaksanaan, di mana tahap pelaksanaan ini kita akan memberikan ceramah atau penyampaian teori, materi, dan tentunya ada tanya jawab atau diskusi ya, sharing dari Bapak Ibu terkait memasarkan produknya sesuai dengan saat ini. Dan tahap sosialisasi mungkin nanti Bu Monik juga akan memaparkan sedikit bagaimana cara menerapkan pemasaran produk menggunakan media sosial Instagram. Jadi berikutnya adalah sesi yang paling ditunggu oleh Bapak Ibu ya, tentunya penyampaian materi dari narasumber yang akan disampaikan oleh Ibu Monika Nurwinarto MKOM. Kepada Ibu Monika, waktu dan layar kami persilakan. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Dinar atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kepada yang terhormat Bapak Ketua Bapeda Kota Bogor, Bapak Rudi Masuri STMPD atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua Litbang Bapeda Bogor, Bapak Gandhi, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Harusnya mungkin siang ini tidur siang atau kemana gitu ya Bapak Ibu, kita sharing-sharing sebentar untuk hari ini. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya izin untuk share screen ya Ibu Dinar. Silakan Bu Monik. Mohon maaf Ibu Dinar, untuk layar saya sudah di PowerPoint ya Ibu? Sudah Ibu. Silakan. Tinggal di slideshow ya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu kita langsung aja. Sebelumnya Bapak Ibu, materi kita hari ini yaitu terkait dengan pelatihan pemasaran menggunakan media sosial Instagram, Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini pasti udah nggak asing lagi ya terkait dengan Instagram, karena Instagram ini merupakan salah satu media sosial gitu ya yang udah booming di kalangan masyarakat Indonesia bahkan di dunia gitu. Jadi nggak heran nih Bapak Ibu, baik di kalangan anak kecil, remaja maupun orang tua pasti kenal yang namanya Instagram gitu. Apalagi anak-anak milenial. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk nih, kenapa kita harus memakai Instagram gitu ya Bapak Ibu? Kita mengenal dulu apa itu Instagram. Nah, Instagram ini merupakan salah satu jejaring sosial Bapak Ibu. Jadi, jejaring sosial ini kan banyak sekali ya Bapak Ibu ya, bukan hanya Instagram aja. Ada WhatsApp, kemudian ada Facebook, kemudian ada YouTube gitu ya Bapak Ibu. Nah, kenapa sih kita memakainya Instagram gitu? Karena Instagram ini salah satu manfaatnya apa? Yaitu bisa untuk pemasaran produk secara langsung gitu. Nah,
gimana sih caranya, kenapa harus pakai Instagram gitu, gimana caranya kita pemasaran produk dengan Instagram. Nah, caranya Bapak Ibu kita bisa mengupload foto, kemudian kita bisa mengupload video singkat nih di Instagram. Nah, Instagram ini kan merupakan media sosial yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia aja nih Bapak Ibu, tapi di seluruh dunia. Sehingga jika kita menggunakan Instagram nih Bapak Ibu, foto maupun video kita bisa dilihat oleh semua masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Maka dari itu kenapa sih kita harus memakainya Instagram gitu. Kemudian selain itu, di sini ada data Bapak Ibu terkait dengan platform media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini datanya itu per Januari 2021 Bapak Ibu. Nah, jadi dari beberapa media sosial Bapak Ibu, untuk urutan pertama itu ada YouTube. Nah, YouTube ini menempati persentase sebesar 93,8%. Tapi kita lihat lagi Bapak Ibu, kalau kita pemasaran menggunakan YouTube sepertinya kurang tepat gitu ya. Karena YouTube ini kan biasanya digunakan untuk penguploadan video, atau kita untuk vlogger gitu ya, atau enggak untuk penguploadan materi-materi dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita pemasaran menggunakan YouTube, dirasa ini akan kurang optimal gitu. Kemudian urutan kedua ditempati oleh WhatsApp. Nah, WhatsApp ini menempati persentase sebesar 87,7% Bapak Ibu. Tapi kita lihat lagi nih WhatsApp. Kalau WhatsApp ini kan biasanya untuk komunikasi ya Bapak Ibu, untuk komunikasi antar personal atau enggak untuk komunikasi antar grup. Tapi kalau misalnya seseorang nih belum tahu WhatsApp kita, mereka nggak akan tahu nih Bapak Ibu, misal kita nge-share produk di grup atau misal kita nge-share di mana gitu. Kalau misalnya mereka nggak tahu kan grup kita, maka mereka akan kesulitan untuk mencari produk-produk kita. Makanya kita nggak menggunakan WhatsApp nih Bapak Ibu. Kemudian, nah urutan yang ketiga nih, yaitu ada Instagram. Instagram menempati presentasi sebesar 86,6%. Nah, Instagram ini Bapak Ibu dirasa cocok gitu untuk melakukan pemasaran produk secara online. Karena apa? Karena Instagram ini memiliki berbagai macam fitur ya Bapak Ibu. Kita bisa upload video, kemudian kita bisa upload foto, kemudian kita bisa live streaming gitu ya. Kemudian kita bisa upload story gitu. Nah, selain itu Instagram ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia maupun di dunia. Jadi Instagram ini cocok nih untuk pemasaran produk secara online, karena Instagram ini merupakan platform ketiga terbesar yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat ada Facebook. Nah, kenapa nggak Facebook? Karena memang Facebook ini masih di bawahnya Instagram untuk persentase platform yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia ini. Kemudian yang selanjutnya, ini ada data Bapak Ibu terkait dengan pengguna Instagram di Indonesia pada tahun 2021. Ini update per Januari 2021 Bapak Ibu. Nah, dari 85 juta ya, 85 juta penduduk di Indonesia nih Bapak Ibu. Untuk pengguna Instagram yang di atas usia 13 tahun itu ada 39%, kemudian untuk yang menggunakannya adalah dengan gender perempuan itu ada 52,4%, dan untuk gender laki-laki itu ada 47,6%. Jadi kalau dibandingkan rata-rata ini lebih banyak yang perempuan gitu ya, karena mungkin memang perempuan itu lebih suka ke Instagram, kemudian lebih suka ngejelajah nih mau belanja apa, kemudian lebih suka update misal kita udah di mana ya, atau enggak misal kita mau kasih story nih, atau enggak yang lainnya gitu. Nah, terus selanjutnya gimana gitu kita menggunakan Instagram ini untuk membangun bisnis kita Bapak Ibu di tahun 2021 ini. Karena seperti yang disampaikan Bu Dinar tadi ya, kalau misalnya kita masih menggunakan konvensional atau kita masih secara manual gitu ya, tanpa adanya pemasaran secara online, rasanya seperti kurang maksimal gitu. Karena sekarang semuanya serba digital. Sekarang brosur gitu udah apa ya Bapak Ibu, udah seperti menurun gitu penggunaannya. Semua orang mengaksesnya ke media sosial, bisa mencari informasi ke media sosial dan lain sebagainya ke media sosial. Makanya kita harus optimalkan nih Bapak Ibu, jika memiliki bisnis atau nggak memiliki usaha, kita optimalkan nih sosial media Instagram buat
ngebangun bisnis kita agar lebih besar dan juga lebih dikenal lagi oleh masyarakat di Indonesia. Nah, caranya gimana Bapak Ibu? Yang pertama pasti kita harus buat dulu nih akun Instagram ya Bapak Ibu. Akun profil akun Instagram kita semenarik mungkin untuk menarik minat customer atau pelanggan kita agar mereka itu tergerak hatinya gitu loh. Oh ini menarik nih, saya mau lihat nih dalam Instagramnya gimana gitu. Kemudian jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu untuk kita meng-add duluan atau bahasa Anggolnya itu nge-follow gitu ya. Nge-follow duluan akun Instagram yang sejenis. Misal di kita akunnya itu terkait dengan penjualan baju gitu ya. Misal dress shop atau apa shop gitu. Kita add nih atau follow nih akun-akun yang sejenis gitu. Kemudian Bapak Ibu, kita juga perlu adanya penguploadan foto di dalam akun kita. Ya lebih bagusnya itu lebih banyak, lebih bagus karena nanti si konsumen itu akan ada banyak variasi nih. Dia akan merasa lebih tertarik. Oh, nanti scroll lagi, kira-kira mana ya yang cocok gitu. Karena kalau misalnya sedikit pun kadang user itu kayak seperti gimana ya? Sedikit nih, udah pindah aja gitu. Tapi kalau dia banyak, dia akan memiliki banyak pilihan gitu. Jadi dia akan tergerak hatinya, oh mau lihat dulu deh katalognya apa gitu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, ini yang dimaksud dengan buat akun spesifik. Jadi kita buat nih, kita itu mau buat akun Instagramnya itu akun apa sih gitu ya. Apakah akun publik, apakah akun all shop, atau mungkin akun akun pribadi atau misal akun selebgram gitu ya. Kalau akun publik itu biasanya kayak seperti Jakarta Info, kemudian seperti loker gitu-gitu ya Bapak Ibu. Kemudian seperti akun info-info di misal di Tangerang atau Jakarta. Nah, itu biasanya akun publik untuk memberikan informasi kepada pengguna lainnya. Kemudian misal kita mau ngebangun akun bisnis nih, berarti kita pilih yang akun all shop. Nah, di situ berarti khusus atau terfokus untuk bisnis kita Bapak Ibu gitu ya. Jadi jangan dicampur-campur. Misal akun all shop, ya udah all shop aja. Jangan dicampur sama akun pribadi. Kemudian misal kita mau ngebuat akun selebgram atau akun pribadi, ya berarti itu untuk koleksi pribadi kita gitu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, gimana sih langkah dari membangun akun bisnis ini di Instagram? Nah, yang pertama Bapak Ibu, jika kita memiliki Facebook gitu ya, kita bisa nih koneksikan antara Facebook dengan Instagram. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya kita koneksiin antara kedua akun media sosial kita ini ya Bapak Ibu, nanti saat kita nge-upload di Instagram, dia akan otomatis ke-upload di Facebook. Jadi kalau misalnya bisa dua, kenapa enggak gitu ya. Jadi misal nih ada orang yang bisa ngelihat produk kita di Instagram, bisa juga ngelihat produk kita di Facebook. Tapi kalaupun misal tidak memiliki Facebook juga tidak masalah Bapak Ibu, karena ini sifatnya opsional atau tidak wajib. Kemudian yang selanjutnya kita tentuin nih Bapak Ibu, tujuan akun kita untuk apa? Apakah untuk branding, apakah untuk selling, ataukah untuk recruitment, ataukah untuk sharing. Jadi branding itu terkait dengan merek kita nih Bapak Ibu, atau untuk selling, atau untuk penjualan, ya kan kita bisnis ya, kita untuk penjualan, atau untuk recruitment ibarat kata, atau untuk seperti loker-loker gitu ya, atau untuk sharing atau berbagi informasi. Kita tentukan dulu nih Bapak Ibu, oh kira-kira akunnya untuk apa sih gitu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan akun Instagram apabila online shop gitu ya Bapak Ibu, kalau bisa akunnya jangan di private. Karena apa? Karena kadang konsumen itu cenderung seperti ini. Misal dia ngelihat instastory-nya seseorang nge-tag akun ini, oh ternyata produknya bagus nih. Tapi waktu kita klik akunnya ya di private. Jadi dia kayak udah orang di private ya udah ganti aja. Karena kadang ada cenderung orang yang nggak mau nge-follow gitu. Ada cenderung orang yang mau ngelihat aja, saya nggak mau nge-follow gitu. Nah itu kita ketinggalan satu kesempatan nih, seharusnya kita dapat satu customer gitu ya, satu pelanggan, ternyata nggak jadi karena akun kita di private. Tapi kalau misalnya akun kita nggak di private nih Bapak Ibu, setiap orang bisa ngelihat produk kita, nanti mereka akan tergoyah atau tertarik, oh ternyata produknya bagus nih, di mana nih ininya. Kemudian mereka akan lebih penasaran lagi dan tergoyah hatinya untuk membeli produk yang ada di Instagram kita gitu. Kemudian yang selanjutnya
Kemudian yang selanjutnya terkait dengan penamaan ya Bapak Ibu. Untuk nama akun Instagram itu kita juga harus memilih nama yang spesifik gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bingung nih, kira-kira namanya apa ya? Perlu referensi gitu. Bapak Ibu bisa juga ngebuka website namanya Websta atau website atau mencari nama-nama di lain tempat gitu. Riset aja Bapak Ibu, kita cari kira-kira yang banyak dicari orang itu namanya apa sih? Nah, kita contoh dari situ, kita modifikasi dikit, kita gunakan untuk akun Instagram kita. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, yang selanjutnya, pada langkah awal nih Bapak Ibu, saat kita ngebuat akun Instagram kan kita udah buat ya Bapak Ibu. Pasti pertama kali kita juga disuruh ngeisi foto gitu ya. Masa akun Instagram kita kosong, siapa yang mau ngelihat? Kan ini akun bisnis, masa nggak ada produknya gitu kan ya. Kita upload nih Bapak Ibu minimal itu 12 foto di awal. Karena apa? Karena biar nggak terlalu sedikit gitu. Biar si user itu juga waktu ngelihat, oh produknya ada nih sedikit variasi gitu. Tapi kalau misalnya akun kita sedikit, jadi si user atau si customer kita itu kayak SEO, jadi agar mudah dicari juga oleh pengguna. Tapi kalau misalnya namanya IMG, sedangkan si pengguna itu nanti nyarinya misal baju, dia nggak keluar karena namanya berbeda gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini salah satu contoh untuk akun profilnya Bapak Ibu. Di sini ada profile name atau nama profilnya. Jadi nama profilnya itu kita buat semenarik mungkin, yang mudah dicari gitu, yang biasanya dicari oleh pengguna. Jadi namanya jangan asal-asalan juga Bapak Ibu, karena nanti kalau misalnya si pengguna ingin nyari baju apa gitu ya, atau enggak produk makaroni apa, tapi kalau misalnya nama kita asal-asalan, jadi nggak tertarik si pengguna itu mau ngeklik aja. Dari nama aja pengguna udah kayak ada insting menggunakan akun bisnis. Jadi kita bangun nih Bapak Ibu semenarik mungkin profil akun bisnis Instagram kita. Jadi agar pelanggan itu atau customer itu tertarik gitu untuk melihat profil kita. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan penguploadan foto tadi ya, kan misalnya kita udah ngupload 12 foto gitu. Tapi kita selaraskan lagi nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, di Instagram itu pasti ada defaultnya ada 3 baris. Nah, buat foto itu agar seirama Bapak Ibu, seirama yang indah gitu. Jadi kalau misalnya nih contohnya ya Bapak Ibu yang ada di layar, itu misal bajunya ada kesesuaian, buat yang selaras agar apa? Agar enak dipandang mata gitu. Teman-teman itu mengerti terkait dengan foto yang kita upload. Oh ternyata ini produk ini digunakan untuk ini. Misal baju panjang LD-nya segini, ininya segini. Jadi buat konten itu untuk bisa mudah dipahami oleh si user. Jadi jangan sampai si user itu ngelihat foto kita dia nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi kayak misal cuma kita ngupload foto doang nih, nggak dikasih misal baju gitu ya, panjangnya berapa nggak dikasih, kemudian ininya gimana nggak dikasih. Jadi nanti si user itu sebenarnya dia mau ngebeli nih Bapak Ibu, tapi karena kurangnya informasi yang ada di konten itu, dia jadi udahlah mending cari yang lain, biasanya kayak gitu. Jadi kenapa kita buat semenarik ya, tujuannya agar itu Bapak Ibu untuk memancing interaksi customer. Kemudian yang selanjutnya, nah foto yang kita upload nih Bapak Ibu, foto itu kalau bisa high resolution, jangan kalau bisa harus high resolution. Kemudian selain itu fotonya harus original Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin foto yang kita upload itu original gitu. Kita jangan ngambil foto dari orang lain agar apa? Agar menjadi keunikan di toko kita. Oh ternyata foto-foto ini tuh original gitu. Jadi menumbuhkan rasa kepercayaan seorang customer kepada kita. Oh ternyata memang benar nih yang di-upload ini memang real fish gitu. Jadi besok kalau misalnya mereka mau beli lagi baru pertama kali gitu ya, pastikan kita butuh yang namanya followers. Nah gimana sih how to get followers, gimana caranya kita mendapatkan seorang followers gitu. Nah yang pertama Bapak Ibu jangan sungkan untuk nge-follow duluan. Gak apa-apa Bapak Ibu kita follow duluan akun-akunnya sejenis, itu nggak apa-apa, jangan malu Bapak Ibu, karena ini kan kita akun bisnis ya. Kalau misalnya akun pribadi gitu kan kadang ada rasa gengsi atau rasa malu, nge-follow duluan, masa saya nge-follow duluan sih karena identitas saya kan ada gitu. Tapi
kan ini akun bisnis, jadi nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak usah malu, nggak usah sungkan, kita follow duluan. Kemudian kita bangun interaksi dengan user lain, kita kasih like, kita kasih komen, kita follow terhadap user lain. Kayak misal nih Bapak Ibu, kita ngasih like, komen atau tag 3 nama, 3 teman, maka akan mendapatkan ini. Nah, otomatis seseorang kan akan berbondong-bondong nih, nge-tag 3 nama, ngetek, akan banyak orang lagi yang akan mengetahui produk kita. Nah, itulah salah satu cara untuk mendapatkan followers. Jadi, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita kasih giveaway, kita kasih promosi kepada customer kita untuk membangun kepercayaan mereka pertama kali terhadap toko kita. Jadi, jangan takut merugi gitu ya Bapak Ibu, karena kan ini bisnis kita lagi ngebangun bisnis, ya kita harus semaksimal mungkin nih untuk membangun kepercayaan pelanggan terhadap bisnis kita. Kemudian selain itu caranya bisa juga endorse Bapak Ibu. Tapi kalau endorse itu nggak harus ke artis Bapak Ibu. Bisa ke artis, atau bisa ke selebgram, atau bisa ke temen ya Bapak Ibu. Misal kita punya teman yang followersnya lumayan, atau nggak kita punya teman atau anak kita sendiri ya Bapak Ibu, yang masih mahasiswa tuh, yang mungkin banyak temennya, kita minta tolong atau kita endorse gitu ya, minta tolong dong review produknya untuk mempasarin produk kita di Instagram. Kemudian Bapak Ibu bisa juga kita menggunakan Instagram Ads atau iklan di Instagram gitu. Tapi di sini tergantung target ya Bapak Ibu, dan biasanya untuk Instagram Ads itu berbayar. Nah, ini tuh biasanya yang muncul kalau misalnya kita kadang ngelihat Instagram gitu ya Bapak Ibu, nanti kan di situ kayak ada iklan-iklan produk. Nah, itulah yang dinamakan Instagram Ads. Kemudian asalnya Bapak Ibu bisalah sesekali kita posting sesuatu yang lagi viral atau yang lagi unik nih, apa gitu, untuk ngebuat si customer kita untuk bisa melihat Instagram kita gitu. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu, misal kita berapa jam atau ini kita posting dulu nih yang menarik. Besok kalau misalnya dia udah nggak sinkron lagi, bisa kita hapus lagi postingnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini juga penting terkait Bapak Ibu. Kemudian kalau waktu malam, itu biasanya di waktu jam 7 hingga jam 9 malam Bapak Ibu, itu waktu-waktu di saat banyak masyarakat Indonesia itu mengakses Instagram. Soalnya kalau misalnya kita salah waktu mengakses Instagram gitu ya Bapak Ibu, misal kita uploadnya di jam kerja di waktu jam 8, atau enggak misal kita uploadnya di waktu jam 7, siapa yang mau lihat? Di waktu itu orang lagi masak, di waktu itu orang lagi berangkat kerja gitu ya Bapak Ibu. Jadi kemungkinan nanti akan ketumpuk sama konten-konten orang lain gitu. Jadi kita harus memperhatikan juga nih, kapan saatnya kita posting foto. Kemudian kita harus memperhatikan kita target minimal sehari itu berapa. Nggak usah terlalu banyak, tapi jangan juga terlalu sedikit gitu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, nah Bapak Ibu, penting juga untuk membuat Instagram Stories, karena kebiasaan masyarakat di Indonesia itu ya, kalau misalnya kita lagi Instagram live gitu ya, di belakang ada banyak produk tuh Bapak Ibu, nanti ada request gitu ya, biasanya ibu-ibu nih, ibu-ibu gitu ya yang request. Kalau bapak-bapak sih saya lihat jarang gitu ya. Ibu-ibu misalnya kita request, ini nih Bapak Ibu ada baju gini-gini, nanti ada yang request, Bu buka yang baju ini dong, nanti dilihatin secara langsung. Jadi di situ ibunya akan kayak, wih bagus nih, ternyata bajunya, mau beli gitu. Jadi nanti cepet-cepetan kayak lelang gitu ya Bapak Ibu. Nah, itulah pentingnya Instagram Live, kita juga harus live Instagram gitu ya, untuk membangun kepercayaan lagi nih si customer, ternyata memang produk kita itu beneran bagus loh secara detetan, nggak di foto aja gitu. Kemudian selanjutnya yaitu Bapak Ibu, kita harus bangun interaksi sebanyak mungkin dengan customer atau pelanggan, kasih komen, kasih like, kemudian kasih kita share sebanyak mungkin gitu ya. Jadi jangan malu, jangan takut, jangan gengsi untuk membangun interaksi dengan pelanggan atau customer lain gitu. Kemudian, nah ini juga penting Bapak Ibu, adanya respon interaksi secepat mungkin. Kadang beberapa jam, beberapa hari mungkin ya, karena terlalu sibuknya, jadi dia nggak jadi, terus kayak nggak jadi kesini, orang responnya lama meskipun produknya bagus gitu. Kadang kalau customer udah merasa kecewa, kadang dia seperti itu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, apapun pelajarannya, kuncinya adalah kita harus praktek ya Bapak Ibu. Jadi kita coba nih Bapak Ibu, misal kita udah dapat pelajaran gitu ya, kita praktekin, kita coba nih membangun bisnis kita melalui media sosial Instagram, gimana nanti responnya gitu. Jadi jangan hanya sebatas pengetahuan aja Bapak Ibu,
Ibu, kita praktekkan langsung agar kita bisa mengetahui benefit atau mengetahui manfaatnya itu sebenarnya seperti apa. Benar nggak sih yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen Universitas Bina Sarana Informatika terkait dengan pemasaran Instagram ini, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu contoh-contoh akun Instagram akan ngikut ke pencarian orang. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih banyak. Sama.